Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 SSD ingin mempresentasikan hasil latihan praktikum modul 7 yang telah kami kerjakan sebelumnya. Di sini perkenalkan, nama saya Syadza Puspa dari Azhar dengan NIM 122450072, ditemani dengan teman saya Kartini Lovian Simbolon dengan NIM 122450003, Randy Alexander Hutagalung dengan NIM 122450057, dan Nana Diana dengan NIM 120450042. Bagian pertama yaitu library ISLR. ISLR itu adalah paket ISLR, singkatan dari Introduction to Statistical Learning with Application in R. Paket ini berasal dari dataset yang digunakan dalam buku dengan judul yang sama. ISLR ini akan memberikan akses langsung kepada dataset yang terkandung di dalamnya, yang berguna untuk latihan dan eksperimen dalam konteks pembelajaran statistik dan machine learning. Selanjutnya yaitu fixed hitters. Itu fungsi fix digunakan untuk membuka editor data R yang interaktif, di mana kita dapat memodifikasi atau menampilkan dataset. Selanjutnya itu names hitters. Itu untuk menampilkan dimensi dari sebuah objek. Biasanya digunakan untuk mengambil jumlah baris dan kolom dalam sebuah matriks atau data frame. Selanjutnya itu ada dim hitters. Itu untuk menampilkan dimensi data. Setelah ditampilkan dimensi datanya, kita cek apakah terdapat missing data pada atribut salary. Itu dengan menggunakan sum, isna, hitters dengan variabel salary. Ini kita menghapus dataset yang missing. Perintah ini digunakan untuk menghapus semua baris dari dataset hitters yang mengandung nilai data hilang atau NA. Ini dilakukan dengan menggunakan fungsi isna. Ini outputnya ini karena menghapus dataset yang missing dengan dim hitters. Nah, output hitters ini kan outputnya 263, 20. Ini artinya setelah menghapus baris yang mengandung nilai yang hilang, sekarang dataset tersebut memiliki 263 baris dan 20 kolom. Jumlah kolom tetap sama, yaitu 20, karena hanya baris yang dihapus dan tidak ada kolom yang dihapus. Setelah itu kita cek lagi apakah ada data yang hilang, masih ada data yang hilang atau tidak. Itu diulang lagi kodenya dengan sum isna hitters. Ini didapat outputnya 0, artinya nggak ada lagi dataset yang hilang. Selanjutnya kita ingin melihat jumlah prediktor yang diberikan, lalu ditampilkan melalui fungsi summary. Ini menggunakan library libs. Terus kita menggunakan fungsi recfit full dengan rec subset salary dan hitters. Perintah recfit full ini digunakan untuk melakukan regresi subset dari variabel-variabel independen dalam dataset hitters terdapat dalam variabel independen salary. Fungsi ini juga digunakan untuk melakukan regresi subset yang mencoba untuk semua kombinasi dari variabel independen untuk membangun model regresi. Dari output yang diberikan,
Tanda bintang menunjukkan bahwa variabel yang diberikan termasuk dalam model yang sesuai. Misalnya, keluaran menunjukkan bahwa model dua variabel hanya mengandung hits dan CRBI. Selanjutnya yaitu dengan fungsi recfit.full, recsubset salary, data hitters, dan nvmax sama dengan 9 ini digunakan untuk melakukan regresi subset dari variabel-variabel independen dalam dataset hitters terhadap variabel dependent salary. nvmax 19 ini maksudnya menunjukkan bahwa regresi subset akan mencoba hingga 19 variabel independen dalam satu model. Setelah itu ada perintah rec summary recfit.full. Ini memberikan ringkasan hasil dari regresi subset yang dilakukan, termasuk informasi tentang model terbaik yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu, serta informasi tentang model-model alternatif. Selanjutnya kita akan memilih best dari semua model. Ini menggunakan names rec.summary. Dari output yang diberikan, ini maksudnya which adalah vektor yang menunjukkan variabel di mana variabel yang dipilih dalam setiap model yang dihasilkan oleh regresi subset. Misalnya jika dalam model tertentu, which memiliki nilai 1, 3, 5. Itu artinya model tersebut memilih variabel ke-1, ke-3, dan ke-5 dari dataset sebagai variabel independen. Selanjutnya rec itu vektor yang berisi nilai R squared atau koefisien determinasi untuk setiap model yang dihasilkan. Nilai R squared mengindikasikan seberapa baik model menjelaskan variasi dalam data. Setelah itu ada RSS. Ini vektor yang berisi nilai residual sum of square atau RSS untuk setiap model yang dihasilkan. Selanjutnya ada ADJR2. Ini maksudnya adalah vektor yang berisi nilai adjust R squared untuk setiap model yang dihasilkan. Adjust R squared ini maksudnya adalah versi penyesuaian dari R squared yang menghitungkan jumlah variabel dalam model dan ukuran sampel. Selanjutnya ada CP, itu maksudnya vektor yang bernilai Mallows CP untuk setiap model yang dihasilkan. Lalu ada BITS, itu vektor yang berisi nilai Bayesian Information Criterion untuk setiap model yang dihasilkan. Terus outmat itu matriks yang berisi informasi tentang model, tentang variabel terpilih atau tidak terpilih dalam setiap model. Terus ada OBJ, itu objek yang menyimpan informasi lebih lanjut tentang nilai hasil regresi subset. Selanjutnya ada rec summary R square. Ini menunjukkan peringkatan R square dalam variabel tambahan dimasukkan ke dalam model. Model R square yang lebih tinggi dianggap lebih baik dalam menjelaskan variasi dalam data. Namun perlu diingat bahwa penambahan variabel tambahan juga dapat menyebabkan overfitting. Terus ada par MF. Par FMF row sama dengan C 2,2. Terus plot rec summary ini kita akan menampilkan plot dari yang pertama dari jumlah variabel dan dengan sumbu X nya jumlah variabel dan sumbu Y nya itu RSS atau R sum of square dengan tipe 1. Terus yang kedua adalah plot dari jumlah variabel dan adjust R square. Itu type-nya juga 1. Ini plot RSS ini
menunjukkan bagaimana nilai RSS berubah seiring dengan penambahan jumlah variabel dalam model. Terus garis yang dihasilkan ini adalah garis lurus linear yang menurun, yang menunjukkan bahwa semakin banyak variabel yang dimasukkan ke dalam model, maka semakin rendah nilai RSS. Tujuan kita untuk memilih model dengan nilai RSS yang paling rendah. Terus yang plot kedua itu ada plot adjust R-squared dan jumlah variabel. Ini menunjukkan bahwa bagaimana nilai R-squared berubah seiring dengan penambahan jumlah variabel dalam model. Plot ini menunjukkan bahwa semakin banyak variabel yang dimasukkan dalam model, maka semakin tinggi pula nilai adjust R-squared-nya. Kita melihat plot ini adalah untuk memilih model dengan nilai adjust R-squared yang paling tinggi, yang menunjukkan bahwa model tersebut yang paling baik dalam menjelaskan variasi dalam data tanpa overfitting. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi lokasi titik maksimum vektor. Ini menggunakan Wijkmax rect.summary dengan variabel adjust R-squared. Ini akan mengembalikan indeks dari nilai tertinggi dalam vektor adjust R-squared yang berisi nilai-nilai adjust R-squared untuk setiap model yang dihasilkan dalam regresi. Ini indeks yang diberikan atau output yang diberikan yaitu adalah 11. Selanjutnya kita akan membuat plot dengan plot rect summary dengan variabel X-nya adalah jumlah variabel dan variabel Y-nya adalah adjust R-squared, di mana poin kita akan menandai poin 11 seperti yang sudah dicari sebelumnya. Ini akan menghasilkan gambar plot sebagai berikut. Selanjutnya kita akan membuat plot CP terhadap jumlah variabel. Ini variabel X-nya adalah jumlah variabel dan variabel Y-nya adalah CP. Selanjutnya kita akan mencari lagi Wijkmin, nilai minimumnya. Ini dengan Wijkmin rect.summary dengan variabel CP. Ini akan mengembalikan indeks dari nilai terkecil vektor CP yang berisi nilai-nilai Mallows CP untuk setiap model yang dihasilkan dalam regresi. Output yang dihasilkan adalah 10. Terus kita buat lagi plotnya, di mana poinnya itu 6, variabel X-nya jumlah variabel dan variabel Y-nya adalah CP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan terlihat kode plot, di mana kode ini digunakan untuk menghasilkan plot dari model regresi yang sudah ditentukan sebelumnya menggunakan fungsi regis subset, yang dimana objek yang akan dihasilkan dari pemodelan subset regresi mencakup berbagai model regresi yang berbeda dengan subset variabel yang berbeda. Setiap model yang dihasilkan akan disesuaikan agar skala yang digunakan dalam plot dapat lebih baik untuk dibandingkan. Plot yang dihasilkan kemungkinan menunjukkan nilai R-square untuk setiap model regresi yang dihasilkan dari rect subsetnya. Selanjutnya ada kode plot rectfit full scale edger OR2. Sama saja kita akan membuat plot dengan menggunakan fungsi adjust, sebentar.
adjust R square, yang dimana kita akan memperhitungkan jumlah variabel dalam model sehingga memberikan indikasi yang lebih baik tentang kualitas model dalam hal kompleksitas yang terkait dengan jumlah variabel. Plot yang dihasilkan kemungkinan menunjukkan nilai adjust R untuk setiap model regresi dari reg subset yang membantu mengevaluasi pemilihan model berdasarkan kriteria adjust R. Selanjutnya kita juga akan membuat plot dari model regresi yang sudah ditentukan juga sebelumnya, tapi di sini kita mengacu pada nilai malus CP-nya dari setiap model regresi yang dihasilkan, yang digunakan untuk memilih model regresi yang paling cocok dengan mempertimbangkan kedua kebaikan model kompleksitasnya. Plot yang dihasilkan dari kode ini kemungkinan menunjukkan nilai malus CP untuk setiap model regresi dengan output di bawah ini. Selanjutnya juga kita akan membuat plot dari model regresi dengan menggunakan fungsi rep subset lagi yang mengacu pada nilai Bayesian Information Criterion atau disingkat sebagai BIC dari setiap model regresi yang dihasilkan, yang akan mempertimbangkan kualitas prediksi dan kompleksitas model. Oke, bisa selanjutnya. Selanjutnya merupakan kode dari koefisien Regit full 6, di mana di sini guna kode ini merupakan kita akan mendapatkan koefisien model regresi yang terkait dengan model ke-6 dari objek regresi yang dihasilkan. Jadi kita akan mendapatkan koefisien dari model ke-6. Kita mengganti dengan 6 itu merupakan indeks model yang ingin kita cari. Selanjutnya kode selanjutnya adalah untuk melakukan seleksi variabel secara maju dalam konteks kita menggunakan model regresi linear yang untuk membangun model regresi. Di sini dengan data yang dari dataset heaters dan sebanyak jumlah maksimumnya 19 dengan menggunakan metode forward yang akan menghasilkan summary dari Regit FOED-nya dengan output sebagai di bawah ini. Oke, selanjutnya juga kita akan menghasilkan output summary juga dengan menggunakan metode backward dengan jumlah maksimumnya juga 19 dari data heaters yang menghasilkan sebagai berikut. Oke, selanjutnya di sini juga kita juga akan menampilkan output koefisien sebanyak 7 dengan output koefisiennya sebanyak 7. Selanjutnya juga kita akan menampilkan koefisien tapi dengan cara metode FWD atau forward dengan sebanyak koefisiennya 7 juga. Selanjutnya kita akan menampilkan koefisien dari Regit dengan metode backward dengan sebanyak koefisien 7. Oke, selanjutnya di sini kita akan menggunakan sampel yang akan hasilnya nanti true atau false dengan baris yang diambil dari data heaters
dan menghasilkan nilai true, dan akan menampilkan, dan data train itu akan dimasukkan ke dalam nilai tes lagi. Selanjutnya ada fact fit base, dimana kita juga akan menampilkan data dari hitters dengan sejumlah banyak datanya adalah 19. Lalu kita akan mengetes model dari Slurry dengan datanya itu dari dataset hitters. Selanjutnya kita akan dari kode file error kita akan menjalankan loop, dan untuk setiap ukuran I matriks mengekstrak koefisien dan fact fit base untuk model terbaik dari ukuran itu yang mengalihkannya ke dalam kolom yang sesuai dengan matriks model uji untuk membentuk prediksi dan menghitung uji MSE-nya. Selanjutnya ada file error. Di sini kita akan menampilkan hasil dari model terbaik yang terdiri dari 10 variabel. Lalu selanjutnya ada width min file error. Di sini tuh gunanya kita akan menampilkan baris minimum error, yang dimana baris ini terdapat pada baris ke-7. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini kita akan memilih subset dari prediktor yang paling berpengaruh dalam memprediksi variabel respon. Di sini menggunakan fungsi koefisien repeat base tool. Dan di sini yang berfungsi untuk mengembalikan koefisien untuk model dengan 10 prediktor yang dipilih. Ada bat, hit, kemudian HM run sampai di plot odds ini. Kemudian lanjut ke predik plot selanjutnya. Di sini fungsi predict subset untuk memprediksi respon menggunakan model regresi yang dibuat. Di sini ada fungsi objek itu untuk memodelkan hasil dari reg subsetnya. Kemudian di sini ada new data baru yang untuk memprediksinya. Kemudian di sini ada if mengidentifikasi model yang ingin digunakan untuk membuat prediksi. Kemudian lanjut di sini ada fungsi repeat base 10. Di sini untuk melakukan regresi dengan berbagai kombinasi variabel independen untuk memprediksi variabel dependennya. Dan di sini ada objek hitter dengan variabel dependent salary dan semua variabel independen yang tersedia. Di sini akan mengembalikan koefisien untuk model regresi terbaik yang mengandung 10 variabel. Jadi di sini untuk memberikan koefisien untuk model regresi terbaik yang memiliki 10 prediktor teratas. Bisa dilihat tampilannya. Kemudian lanjut di sini code yang membuat matriks CV errors digunakan untuk menyimpan kesalahan silang untuk validasi silang atau cross validation. Di sini digunakan untuk menyimpan hasil dari pengujian model dengan berbagai jumlah prediktornya. Setiap baris dari matriks CV errors akan mewakili dari satu lipatan dari validasi silang, dan setiap kolom mewakili jumlah prediktor untuk model regresinya yang terdiri dari 19 kolom. Kemudian lanjut di sini kode ini merupakan validasi silang menggunakan metode K-false dengan K sama dengan 10 dan mengisi matriks CV errors dengan kesalahan prediksi untuk setiap kombinasi jumlah prediktor dari 1 sampai 19 dan setiap lipatan. Di sini ada fungsi dari for J in 1 sama dengan K, pada regresi subset terbaik untuk setiap lipatan K dihitung menggunakan yang tidak termasuk lipatan dari hitters dari false sama dengan J. Kemudian di sini dikombinasikan dengan jumlah prediktor dari 1 sampai 19.
Kemudian dihitung rata-ratanya. Di sini kemudian lanjut ada fungsi dari means CPRs. Di sini CPRs merupakan matriks yang berisi kesalahan prediksi untuk setiap lipatan dan setiap jumlah prediktor. Kemudian di sini ada menunjukkan fungsi mean ke kolom-kolom matriks untuk baris-barisnya, dan di sini ada CPRs berisi rata-rata dari prediktor 1 sampai 19. Kemudian lanjut di sini ada perintah dari part m sama dengan C 1,1 untuk mengatur tata letak plot menjadi satu baris dan satu kolom, sehingga plot yang datang akan ditampilkan dalam grafik ini. Nah, di sini ada plot min CPRs digunakan membuat plot garis dengan tanda bulatan yang berisi dari nilai-nilai kesalahan prediksi terhadap jumlah prediktor. Di sini bisa dilihat dari hasil grafiknya, plot yang dihasilkan menampilkan mean scores validasi error atau kesalahan validasi silang rata-rata terhadap iterasi atau percobaan dalam suatu validasi silang atau cross validation. Setiap titik pada plot ini mewakili nilai rata-rata kesalahan validasi silang untuk suatu iterasi tertentu. Grafik ini berguna untuk menampilkan performa model bervariasi sepanjang iterasi dari proses validasi silang. Dan jika melihat penurunan kesalahan validasi silang seiring dengan iterasi itu menunjukkan bahwa model kita semakin baik dan memprediksi data baru saat proses pembelajaran berlanjut. Kemudian lanjut di sini ada code dari fungsi reg subsets untuk membuat model regresi subset dengan variabel dependent salary, dan semua variabel independennya tersedia dari objek hitters. Jumlah prediktornya maksimum 19. Kemudian ada cov reg base 11 di sini untuk mendapatkan koefisien model terbaik dengan 11 prediktor. Kemudian lanjut di sini ada model X mengambil semua variabel dependen kecuali variabel dependen salary. Di sini juga ada model X-nya digunakan sebagai matriks prediktor dalam model regresi, dan vektor Y digunakan sebagai variabel dependen dalam model regresi. Di sini matriks X dan vektor Y digunakan untuk melatih model regresi menggunakan berbagai model seperti regresi linear. Kemudian di sini lanjut ada fungsi library glmnet. Di sini untuk melakukan regresi Reed, Gelaxo, dan Elasticnet. Di sini berfungsi untuk menangani masalah overfitting ketika memiliki banyak variabel independen dan ingin melakukan pemilihan fitur. Kemudian lanjut di sini ada menggunakan fungsi glmnet untuk melakukan regresi Reed G atau alpha sama dengan 0 dengan matriks prediktor S dan vektor respon Y menggunakan nilai lambda yang telah ditentukan dalam grid ini. Kemudian di sini ada tips mod lambda 50 digunakan mengambil nilai lambda dari objek model regresi yang dilatih yang merupakan lambda ke-50 dalam urutan lambda yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian lanjut di sini ada 50 untuk mengambil koefisien model regresi yang dilatih dengan nilai lambda ke-50 dari vektor lambda yang telah ditentukan. Kemudian lanjut di sini ada SKRT sum coefficient with mod min 1 yang kedua
Di sini koefisien ini untuk mengambil intercept dari model untuk nilai lambda ke 50 dan menghitung untuk menghitung akar kuadrat dari jumlah kuadrat tersebut yang menghasilkan, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemasalah. Oke, selanjutnya untuk selanjutnya Rich Mode 68. 60 ya. Oh, ini di bawah ya pas. Rich Mode 60. Di sini kita mengambil koefisien untuk model regression. Di sini kita membuat juga hasilnya dari model lambda 60 itu 705 4802. Lalu kita mengambil koefisien untuk model regresi ini. Dari 60 itu terlihat bahwa koefisien intercept at bed masing-masing koefisien variabelnya terlihat di output tampilan di layar. Lalu kita membuat norma equiliden dari koefisien model untuk variabel ke 60 dalam model regression yang disimpan dalam objek read mode dengan menggunakan kode sqrt sum koefisien read mode min 1,60. Indeks min 1 sampai 60 kita kuadratkan menjadi 57,11.001. Itu kita min 1,60 itu digunakan untuk membuang intercept dari perhitungan. Selanjutnya kita memprediksi koefisien model untuk regression dengan lambda 50. Lalu mengembalikan jenis koefisien dengan argumen tip koefisien. Type-nya itu coefficients. Sebentar. Selanjutnya kita mengambil baris dari 1 hingga 20 dengan kode predict read mode dari baris 50 dengan tipe koefisien dari baris 1 sampai 20 saja. Dengan predik itu digunakan untuk koefisien model, argumennya kita gunakan regresi read, argumennya 50, tipenya juga koefisien. Bisa terlihat dari prediksinya, prediksi model seperti di tampilan layar. Selanjutnya kita untuk set sheet 1 itu membuat variabel acak atau sampel acak untuk reproduksibilitas. Lalu train sampel 1 banding nrow x, nrow x bagi 2 itu membuat sampel acak untuk data latih. Lalu tes train itu kita membuat indeks dari data uji, data yang tidak termasuk dari data sampel latih. Kemudian y-test dalam kurung y dalam kurung tes, y dalam kurung tes itu memilih nilai y yang sesuai dengan indeks dari data uji. Itu hanya untuk set dari sheet untuk yang model kita buat. Lalu kita selanjutnya membuat model regresi rich menggunakan data latih. Read mode gunain LibreGLNet, Xtrain, X data uji, data latih, YTrain data latih, alpanya sama dengan 0, lalu lambda grid teres 1 eksponen min 12. Lalu kemudian memprediksi respon untuk data
uji menggunakan model read yang telah kita buat, read.predict read mode S4 new x dari data uji. Kemudian kita menghitung mean square error MSE antara prediksi dengan nilai sebenarnya dari data uji dengan code mean read pred min y dot test kuadratkan. Maka dengan hasil tersebut 224.669,9. Kemudian kita membuat modal regresi lagi. 224 membuat prediksi model atas dikit. Udah set ya. Sebentar. Set right. Oh iya. Kemudian kita membuat plot dari sheet 1 dengan CV out, CV GLM net, read dari data regresi read mode dengan S-nya itu 1 eksponen 10 dengan data terbaru new x dari data uji. Kita menghitung rata-rata dari model regresi dari prediksi Y dari data uji, kemudian kita kuadratkan, lalu kita buat plotnya. CV out dari 19 muncul 19. Di situ plot yang dihasilkan oleh plot CV out menampilkan hasil dari validasi silang yang dilakukan terhadap model dengan menggunakan algoritma Elastic Net Regression. Plot ini memiliki dua sumbu, di mana sumbu X menunjukkan nilai log lambda yang merupakan nilai dari parameter regulasi lambda dari skala logaritmik, sedangkan sumbu Y menunjukkan kesalahan error validasi silang. Lihat plotnya. Agak bawah plot. Nah, selanjutnya bawah plot. Selanjutnya kita membuat base dari lambda. Kita lihat lambda terbaik. Kalau base lambda itu berdasarkan nilai cross validation. Berdasarkan cross validation, lalu kita memanggil dengan code baselam. Terlihat bahwa tampilan output 326.000. Sekian tampilan outputnya. Hasil prediksi terbaik dari lambda. Kemudian kita membuat model prediksi dari regresi rate. Di situ kita melihat baselam dari S-nya itu kita membuat dari baselam menggunakan data new X itu dari data uji. Kita membuat nilai rata-rata mean dari hasil dari regresi rate dot prediksi variabel Y dari data uji. Kita kuadratkan hasilnya seperti di layar 139856,6. Kemudian kita membuat model regression lagi menggunakan seluruh data dengan code out atasan dikit. Masih oke. Dengan code out glm net x, y, alpha itu kita 0. Lalu kita membuat prediksi dengan code predict out tipe koefisien. S-nya itu dari base lambda yang tadi kita buat, lalu dari baris 1 hingga 20. Terlihat bahwa intercept, at bat, hits, run, runs, RBA, walks
years, catbed itu variabel-variabel yang intercept y, kemudian yang lainnya itu independent variable atau x-nya. Terlihat dari base lambdanya. Kemudian kita membuat lasso. Membuat modelnya menggunakan data latih. Terlihat kita juga membuat plotnya. Lasso mode glmnet x train. Dari data train x-nya, y-nya dari data train menggunakan alpha 1 lambda grid. Itu grid itu kita membuat garisnya gitu. Lalu kita menghasilkan plot dari model lasso dengan plot lasso.mode. Terlihat bahwa tampilan plot yang kita buat ada garis gridnya. Di situ terlihat seperti di gambar koefisien masing-masing dari x train dan y train. Terlihat dari y itu dari minus 150, 50, 0, 50, 100, sedangkan x 0, 100, 200, 300. Terlihat tampilan seperti di layar. Next. Next kita mengatur acak untuk reproduksibilitas. Lalu kita membuat cross validation untuk memilih lambda terbaik pada model lasso dengan CV out, CV glmnet, x train, y train, alpha, nggunain alpha 1, kita membuat plot kembali CV out. Di situ terlihat plot yang dihasilkan oleh perintah plot CV out menampilkan hasil dari proses validasi silang yang dilakukan terhadap model lasso regression. Plot ini memiliki dua sumbu, di mana x menunjukkan nilai log atau lambda, yang merupakan dari parameter regulasi lambda dalam skala logaritmik, sedangkan y menunjukkan kesalahan error validasi silang. Di situ plot ini membantu dalam memilih nilai optimal parameter regulasi lambda dengan nilai kesalahan validasi silang berada pada titik rendah. Lalu titik terendah pada kurva validasi silang menunjukkan nilai lambda yang memberikan kinerja model yang paling baik dalam hal kemampuan umum dan generalisasi pada data baru. Kemudian kita next base lambda kembali. Next dulu ke bawah dikit. Kemudian kita mencari base lambda kembali dengan CV out, variabel lambda di lambda.min yang sudah kita buat. Lalu kita memprediksi model prediksi dari lasso dengan lasso.predict lasso dari mood. S-nya itu kita ambil dari base lambda, membuat data dari neo-x dari data uji. Kita membuat rata-rata dengan mean lasso hasil prediksi lasso.pred dengan variabel dependent y dari data tes kita kuadratkan, hasilnya 143.673,6. Kemudian kita memuat model alt. Kemudian kita membuat model regresi ridge-nya lagi kembali dengan alt glmnet x, y, alpha-nya kita ambil 1, kemudian lambda-nya kita ambil grid dari atas, kita ikuti code yang atas, kemudian kita membuat koefisien, model koefisien dari lasso yang kita buat di atas. Lasso.coef predict out yang di code atasnya. Kemudian kita type-nya itu koefisien, S-nya itu base lambda yang kita buat sebelumnya dari baris 1 hingga 20. Kemudian kita memanggil lasso.coefficient. Terlihat base lambda dari base lambda dengan model lasso, terlihat koefisien intercept itu positif, at bed itu negatif, hits positif, harm itu 0, runs itu 0, RBI 0, walks itu 2 sekian, years itu min,
Dan yang min itu ada di years, division sama at-bat dan errors. Dan yang variabel dari base lambda itu 0 itu ada home run, runs, RBI, steal walks, catback, cheats, assist, dan new launch. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.